Dan saudara, kini kami akan kembali mencoba untuk menghubungi Abdul Ajim Nasyar atau Ajim terkait himbauannya untuk tidak melakukan sholat Jumat di masjid dalam beberapa waktu ke depan. Selamat siang, Ajim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Agim bisa dijelaskan kepada kami informasi terkait tidak dilaksanakannya sholat Jumat begitu, A? Jadi situasi saat ini Majelis Ulama sudah memberikan fatwa ada 9 poin ya. Dan diharapkan semua umat Islam membaca, memahami fatwa ulama tersebut sehingga tidak bingung. Nah, di antara fatwa itu adalah bagaimana jikalau suasana situasi sudah memburuk, membahayakan, maka disarankan untuk tidak melakukan Jumatan dan sholat duhur di rumah 4 rakaat dan tidak juga sholat fardu berjamaah di masjid. Dan ini memang dilakukan di zaman Rasulullah, pernah terjadi juga ketika ada badai, ada hujan, sahabat Nabi juga ada hujan dan menganjurkan untuk sholat di rumah untuk sesuatu yang membahayakan. Jadi sebetulnya bagi umat Islam tidak rumit, dan di dalam fatwa tersebut juga jikalau memang daerahnya aman, tidak membahayakan, dan ini diputuskan oleh pemerintah setempat yang mengetahui situasinya, kalau masih aman maka bisa dilaksanakan, bahkan masih wajib. Nah, kita sekarang seluruh masyarakat, karena setiap daerah itu berbeda-beda, tetapi kita tidak boleh semau kita ya, karena kita kurang ilmu secara meluas dan kurang paham situasi. Saran AA, rujuklah fatwa ulama, apakah daerah merah, daerah hijau ya, kemudian apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Insya Allah dalam Islam tuh ibadah tidak rumit ya. Niat baik untuk sholat Jumat Allah sudah pasti tahu. Kita biasa sholat Jumat, biasa sholat berjamaah di masjid, Allah juga sangat tahu. Hanya situasi saat ini memang ujiannya seperti ini. Jangan sampai terjadi kerumunan yang membuat kita bisa tertular, atau kita yang menularkan kepada orang lain tanpa kita sadar. Kita carrier, nauzubillah min zalik, tidak ada gejala, tetapi sebetulnya virusnya ada, kita datang dan orang menjadi tertular oleh kehadiran kita. Maka ini sebaiknya ikuti fatwa ulama dan anjuran atau perintah dari pemerintah setempat. Ya, Agim tadi juga Agim juga menyampaikan bahwa memang masih ada beberapa wilayah yang bisa melaksanakan sholat Jumat, namun juga harus diukur suhu tubuhnya begitu ya, dan tentunya juga harus merujuk kepada fatwa ulama. Terima kasih, Agim sudah berhubung bersama. Ya, halo, sedikit lagi. Iya, silakan. Sudah selesai? Ya, jadi saudaraku sekalian, saya berharap semua pihak memahami bahwa kita baru memulai ini, ujian ini ya, akan semakin memuncak. Lihat saja grafiknya, lihat bagaimana keadaan di kondisi di negara lain. Jadi bagaimana kita ingin ikut berjuang untuk menghentikan virus ini adalah kurangi atau jaga jarak dengan orang lain, kurangi datang ke kerumunan, dan diamlah di rumah. Apalagi di situasi yang membahayakan, menjaga diri, menjaga keluarga, menghilangkan kemudaratan itu jauh lebih utama daripada yang mendatangkan kemanfaatan. Mudah-mudahan kita bisa bijaksana menyikapi ini, karena tanggung jawab kita bersama. Wabah ini seperti api, jangan dibiarkan ada bahan yang bisa terbakar, sehingga terbakar kemana-mana. Kalau kita menghindar, berarti kita tidak memberikan bahan bakar bagi api wabah ini. Insya Allah api ini akan padam kalau tidak ada lagi yang bisa terbakar. Artinya mari kita berdiam di rumah, apalagi yang sudah mewabah, dan hindari kerumunan, jaga selalu jarak, senantiasa cuci tangan, dan utamanya berlindung kepada Allah yang menguasai segala-galanya. Semoga sempurnanya ikhtiar lahir batin kita, wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Ya baik, Ajim, masih ada pertanyaan sebetulnya yang ingin saya tanyakan. Ini berkait dengan tadi yang pernyataan A sampaikan.
bahwa ada keputusan dari MUI di masing-masing daerah, dan ini melihat situasi saat ini yang memang berita ataupun informasi begitu mudah menyebar di media sosial, dan tentunya pemahaman masyarakat menjadi multitafsir. Kira-kira bagaimana sebetulnya kita harus bersikap menghadapi hal ini? Ya, jadi begini hadirin, ini pandemi ini sudah mewabah di dunia. Yang berfatwa tidak hanya Majelis Ulama Indonesia, para ulama senior di Al-Azhar pun sudah mengeluarkan fatwanya, juga di Mekah. Jadi kita sebagai, khususnya saya sebagai umat Islam, tidak terlalu rumit sebetulnya ya, karena sudah ada para ulama yang memiliki keilmuan yang luas dalam memiliki otoritas untuk menyampaikan fatwa dan memiliki tanggung jawab untuk bisa menjaga akidah, amalan, dan keselamatan kita umat Islam khususnya di Indonesia. Maka saya tidak rumit, baca fatwa ulama Indonesia, seluruhnya pahami dengan baik, lihat aturan pemerintah, mana apakah daerah kita sudah daerah merah atau daerah hijau. Kalau daerah merah, sholat di rumah. Saya di Jakarta sholat di rumah, karena saya yakin dengan fatwa dan ketentuan ini adalah bagian dari amal soleh. Mencegah kemungkaran, mencegah kemudaratan itu lebih utama daripada yang mendatangkan kemanfaatan. Begitu, jadi jangan ragu-ragu. Tapi untuk daerah yang hijau masih aman dan pemerintah masih menganjurkan, silakan sholat di masjid, sholat Jumat, sholat fardu dengan jaga jarak, menggunakan masker, bawa sajadah sendiri, dan tidak usah berkerumun sesudah itu, tidak usah salaman, tidak ada cium tangan. Ini pun diperbolehkan dan sesuai fatwa bagi tempat yang masih aman. Ya, mungkin satu lagi, Agim, apa hukumnya jika kita tidak mengikuti satu ketentuan agama dari fatwa ulama begitu, Kita memahami atau tidak duduk perkaranya ya. Kita tidak bisa beribadah ini sesuai dengan sekeinginan kita atau sesuai dengan keilmuan kita yang terbatas ya. Sebaiknya kalau kita memiliki keterbatasan, ikutlah kepada yang lebih paham dan sudah dipikul oleh yang para ulama yang. Jadi kita tinggal patuh saja, kita sudah mendapatkan kebaikan. Begitu? Ya, saya sarankan adalah baca fatwa ulama dengan baik, pahami, lalu bagaimana aturan pemerintah setempat yang memberikan aturan, dan ikutilah hadirin. Ini demi kebaikan kita bersama. Justru ketaatan kita kepada perintah Allah lewat para ulama ini, juga pemerintah, ini adalah bagian ibadah kita untuk mencegah kita menyebarkan kerusakan virus kepada yang lain. Begitu ya? Ya, terima kasih Agim telah bergabung bersama kami di Info COVID-19 terkini, dan mudah-mudahan juga wabah ini secepatnya telah selesai gitu ya. Terima kasih Agim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.